Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Tubu ilallah azza wa jalla. Segera bertobatlah kepada Allah. Segera bertobat. Wa'tadziru ilaihi, dan minta ampun sama Allah. Wa'tarifu bidzunubikum, terus ngaku salah. Dah susah banget sih. Ya. Bainakum wa bainahu, antara kamu dan dia, minta ampunlah semuanya. Wa tadarrau baina yadayhi, DP ya, rendahkan hatimu di hadapan Allah semuanya. Iya. Baina aidikum, apa sih yang yang kamu miliki? Apa di tanganmu? Bi aidikum, apa di tanganmu apa? Lau araftum lakuntum ala ghairi ma antum alaih. Kalau kamu tahu, tentu kamu tidak seperti sekarang ini. Terbelakangnya, gobloknya ini, laratnya ini. Ta'addabu baina yadail haqqi azza wa jalla, sing sopan, sing santun menghadap Allah. Kamu siapa? Man anta, kamu siapa? Sadar dosa-dosamu itu. Oleh karena kamu tidak melacur, tidak membunuh, tidak mabuk, tidak judi, merasanya kamu sudah suci. Yang kamu anggap itu dosa-dosa besar, Allah melihatnya seperti debu-debu kosmis kok. Iya. Yang dia besar adalah kekurang ajaran kamu terhadap Allah. Anak ke sekolah, tukang nyolongin mangga saya, bahkan sampai sendal saya hilang dipakai santri. Semuanya saya ambil. Tapi begitu mengatakan bahwa Buya aku bisa apa sih? Hanya karena nasib saja. Terusir nih, itu dosa-dosa besar seperti itu kan nggak sadar. Kita begitu melakukan semacam itu, di dalam hatimu berkata seperti itu, merendahkan Allah setiap saat, dan itu kamu merasa tidak pernah berdosa. Ini awalnya juga saya katakan, salah satu menyebabkan kita ini seperti itu karena krisis fikih, menjadi tolok ukur kebenaran, dan bahkan mujtahidnya pun sudah kamu kultuskan. Mana mungkin Imam Syafi'i salah? Hormatlah, tapi jangan disukan. Nggak mungkin salah kayak Pangeran Baik. Namanya manusia semua salah. Ya, padahal kamu juga belum pernah ketemu dengan mereka kan? Hanya katanya kan. Ta'adabu baina yadil haqqi azza wa jalla kama kana bi ta'dibi man sabaqakum. Seperti hanya Allah telah mendidik orang-orang yang mendahului kamu. Antum makhanis, kamu banci. Wanisa, kamu itu dasar perempuan ya, bukan, kamu tidak jantan, bencong. Bil idhafati ilaihim, dibandingkan dan mereka para ulama salehin, para aulia, bencong tidak. Syaja'atukum, keberanianmu, dari mana datangnya sumber keberanian pada dirimu itu? Indama ta'murukum bihi nufusukum, ketika yang menyuruh adalah nafsumu, kamu menjadi pemberani. Wa ahwiyatukum, dan hawa nafsumu. Wa tiba'ukum, dan watakmu yang menyuruh kamu. Dari situ keberanianmu muncul, dari nafsumu sendiri. Asyaja'atu fid din takunu fi qada'i huquqil haqqi azza wa jalla. Padahal keberanian yang dalam beragama adalah terletak pada takunu fi qada'i huquqil haqqi azza wa jalla, yaitu dalam melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Keberanian yang sungguhnya adalah muncul dari membela kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsumu. Ya dong. Keberanian yang kamu miliki, keberanian semu, hanya semangat menggebu-gebu, terdorong oleh hawa nafsumu sendiri. Iya enggak? Ya enggak. Iya. Wala tastahinu bi kalimatil hukama'i wal ulama. Jangan menghinakan, jangan merendahkan kalimat-kalimat yang terucap oleh hukama dan ulama. Tolong dengarkan baik-baik. Selama ini kamu lebih cenderung mendengarkan kalimat-kalimat fuqaha daripada ulama dan aulia dan hukam. Karena kamu melihatnya biasanya karena ya
para ulama, para ulia kan biasanya kan orang bersahaja, ya kan? Orang yang tidak pernah menimbang-nimbang harta. Itulah sebabnya kalau fuqaha kan pengacara, hakim, si zaman bengen bakal hakim ku sugi-sugi. Paham? Karena memegang hukum. Sing bengen isi beli paham-paham. Dagangan, jualan. Kamu lebih bangga mendengarkan orang yang banyak berdalil, bukan orang yang berperilaku baik. Artinya betapa rendahnya pemikiranmu itu. Menimbang-nimbang berlian, bukan berlian. Beling yang kamu timbang-timbang. Berliannya kamu lempar-lemparkan, betul saja. Kenapa? Karena fa'inna kalamahum dawaun. Karena ucapan mereka adalah sebagai obat. Bisa memberikan ketenangan di hati dan kedamaian. Tapi kalau ahli hukum selalu mengajak bertengkar, ya tidak semua. Fuqaha yang solihin juga ada sih. Sarjana hakim yang soleh ada nggak ada pada umumnya. Wa kalimatuhum samratu wahyillahi azza wa jalla. Dan kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut mereka itu adalah buah dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, buah dari pengalaman panjang kehidupan yang mereka jalani. Ya. Laisa bainakum nabiyyun mawjudun bisuratin hatta tatabi'uhu. Tidak ada di antara kamu seorang nabi yang ada eksis dalam bentuknya yang nyata hatta tatabi'uhu, sehingga kamu membuktikan dengan mengikutinya. Kalau kamu nggak ngikuti sama aja po. Fa idza tabi'tum al-muttabi'ina lin-nabi, ketika kamu mengikuti orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhaqqiqin yang benar-benar pengikut para nabi, fittibaihi dalam pola-polanya pengikutannya benar-benar mengikuti kanjeng Nabi, faka'annama qad ittaba'tuhumuhu, berarti seolah-olah kamu persis seperti mengikuti Nabi, mengikuti orang yang pengikut Nabi yang sungguh-sungguh, ya sama dengan kamu mengikuti Nabi juga. Nabi mah sudah nggak ada, sudah mati, pengikutnya masih ada. Nah, carilah pengikut Nabi yang betul-betul murni, yang betul-betul mengikutinya benar-benar gitu. Yang ikut-ikutan ada. Fa idza ra'aitumuhum, ketika kamu melihat mereka, para aulia illah, para ulama salihun, kamu ketemu mereka, faka'annama qad ra'aitumuhu, sama seperti kamu juga pernah melihat Nabi. Lihatlah wajah-wajah mereka. Dan pasti wajah-wajah para aulia, para nabi, wajahnya pasti menyenangkan. Itu bagaimanapun juga terpancar dari kepribadian seseorang, dari kondisi hati mereka. Ya cari aja sendiri. Standar orang mencari ulama kan, cari kiai kan umumnya cari yang sakti-sakti. Bakal beli sakti kan beli nganter siraku. Ya wis gula kari sing sakti bae. Kemudian juga bagaimanapun juga, ini kita ini kan terpola pikiran kita ini. Kalau kitanya sudah hubbud dunia begitu tinggi, pasti yang dicari orang kaya. Kalau kitanya memuja kesaktian, pasti yang dicari orang sakti. Nah, bakasilanya pengen luru bener, ya gula tanah wong bener. Baka kita ngomongnya aulia, baka kita ngomongnya wong bener. Apa yang disampaikan adalah kebenaran, dan tidak pernah ragu-ragu menyampaikan kebenaran. Kebenaran ucapannya, kebenaran perbuatannya kan bisa kita hayati sehari-hari. Ya tapi sekarang kamu jangan terpesona dengan keilmuan orang yang sudah ilmunya luar biasa. Ternyata tanah wakafnya habis dijualin. Jangan percaya dong, tanah wakafnya habis ini mah. Terus kalau dipanggil ceramah minta DP 5 juta. Plus 5 jutanya kalau sudah selesai ceramah tinggal 5 juta lagi. Ya bagaimana Anda akan percaya? Kebenaran dijual dengan 15 juta kok. Kebenaran tidak bisa dijual. Itu kewajiban kita menyampaikan kepada orang. Ya. Mana ada kebenaran, ada imbalan. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Saya tidak mengatakan bid'ah, tidak. Saya tidak melarang untuk mendengarkan mereka, silakan. Tapi saya hanya mengatakan tidak wajib. Iya, kalau kamu ingin nambah ilmu silakan. Ilmunya luas kok.
kamu nambah ilmu. Itulah makanya wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual murah. Boleh mendengarkan tapi tidak wajib. Tapi kalau seorang itu menyampaikan kebenaran tidak pernah minta upah, itu perintah Allah, dengarkan. Waja'a min aqsal madinati yasaqala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yasalukum ajran. Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah. Kalau ada upah namanya bisnis. Kalau bisnis lu untung, dia untung, nggak apa-apa, silakan, itu bisnis. Jadi kalau mendengarkan silakan, boleh. Tidak mendengarkan juga boleh. Tapi kalau orang datang tidak minta upah, menyampaikan kebenaran Allah